selamat pagi semuanya. Pagi. Anak-anak kalian, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, sebentar lagi kami akan belajar. Ajarilah kami mencintai seperti Santo Tarsisius mencintai Engkau. Sebelum Engkau Tuhan di antara kami, hidup berkuasa kini sepanjang masa. Amin. Anak-anak, pada pagi yang indah ini kita akan belajar mengenai sebuah hal yang menarik berkaitan dengan yang akan kita pelajari hari ini, yaitu beriman berarti berbuat bagi Allah. Beriman berarti berbuat bagi Allah. Anak-anak masih ingat apa yang kita pelajari minggu yang lalu? Ya, Jose. Apa Jose? Iman adalah rahmat. Namun terlebih dahulu, adakah di antara kalian tidak hadir pada hari ini? Ya, tidak ada. Baik, sekalian, mari kita berdiri dahulu. Kita seperti biasa menyanyikan yel-yel kita. Ya, mari kita berdiri dulu. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Yes. Ya, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Kalau Bapak bertanya apa kabar, masih ingat? Baik. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Yes. Baik. Apa kabar anak-anak? Luar biasa. Apa kabar anak-anak? Luar biasa. Apa kabar anak-anak? Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati Tuhan. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Anak-anak sekalian, tema pada hari ini yaitu beriman berarti berbuat bagi Allah. Memiliki beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak-anak bisa menjelaskan makna beriman. Yang kedua, anak-anak bisa menjelaskan makna dari tanda salib. Yang ketiga, anak-anak bisa menceritakan kisah penyaliban dan kisah hidup Santo Tarsisius secara sederhana. Dan yang terakhir nanti akan mewarnai gambar. Anak-anak sekalian, apakah beberapa hari atau selama beberapa bulan ini anak-anak pernah menonton film penyaliban Yesus? Ada di sini yang sudah pernah menonton? Ya, Christian? Ya, mengenai kisah penyaliban Yesus seperti film The Passion of Christ. Anak-anak sekalian tahu gambar apa ini? Ya, gambar apa Jojo? Gambar penyaliban Yesus. Ya, gambar tentang penyaliban Yesus. Bapak mau bertanya lagi. Ini gambar apa anak-anak? Ya, Christian, apa? Ini tanda apa? Tanda, ya? Jojo? Oh, mukis. Bukan ya. Ini tanda salib. Tanda salib. Ya, tanda salib itu, anak-anak sekalian, kita membuat tanda salib dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Lihat kawan-kawan kalian waktu tadi membuat tanda salib. Mereka membuat di kening menyebut nama Bapa, di dada menyebut nama Putra, di bahu menyebut nama Roh Kudus, dan di bahu sini menyebut nama Amin. Menyebut tak Amin. Anak-anak sekalian, kita akan membuka kitab suci kita dari Injil Lukas mengenai penyaliban Yesus. Anak-anak sekalian, kita buka Injil Lukas bab 23 ayat 44 sampai dengan 49. Baik, kita baca bersama. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak datang berkerumun di situ untuk ditonton melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul dirinya.
Baik, anak-anak sekalian, ada pertanyaan mengenai bacaan Injil yang sudah kita dengarkan tadi. Ya, Christian, apa pertanyaannya? Mengapa Yesus mau disalib? Mengapa Yesus mau disalib? Yesus mau disalib karena untuk menebus dosa kita, menebus dosa Bapak, menebus dosa anak-anak sekalian. Setiap manusia yang lahir ke dunia ini memiliki yang namanya dosa asal, dosa warisan yang diturunkan Adam dan Hawa. Anak-anak sekalian, beriman berarti berbuat bagi Allah, yang artinya menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Dia menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan manusia. Hal itu juga dialami oleh seorang anak muda yang begitu mencintai Tuhan dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dia bernama, ini gambarnya ya, dia bernama Santo Tarsisius. Anak-anak sekalian, ya, ada apa Jojo? Oh, abang ya. Santo Tarsisius, dia hidup pada abad yang ketiga. Usianya waktu itu masih 10 tahun. Apa yang terjadi, anak sekalian? Ketika mereka mengikuti misa, imam memberikan komuni dan mereka menerima. Akhirnya imam itu bercerita bahwa ada saudara-saudara mereka yang akan dihukum mati besoknya. Mereka memiliki kerinduan untuk menerima tubuh Kristus. Jadi siapakah yang akan dikirim ke penjara untuk memberikan tubuh Kristus itu? Tidak ada seorang pun yang berani. Ada seorang yang sudah bertobat dari pasukan Romawi, tetapi mereka tidak mengizinkannya. Lalu Santo Tarsisius berinisiatif mengambil tugas itu. Akhirnya apa yang terjadi, anak-anak? Walaupun sudah dilarang, tapi dia mau. Setelah itu, anak sekalian, Santo Tarsisius ini mengemban tugas harus mengantarkan tubuh Kristus ke penjara. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan serdadu Romawi, tetapi tidak diapa-apakan. Ketika di lapangan bola dia bertemu dengan kawan-kawannya. Kawan-kawannya mengajak dia bermain bola. Ayo Santo Tarsisius, ayo Tarsisius, kita bermain bola dulu. Tetapi Santo Tarsisius karena dia mengemban tugas harus mengantarkan komuni ini, dia tidak mau. Akhirnya kawan-kawannya jengkel melihat apa yang dipegang oleh Santo Tarsisius ini di tangannya. Mereka berusaha untuk merebutnya. Apa yang terjadi, anak-anak sekalian? Dan akhirnya terjadi perkelahian. Mereka mengambil batu, melempar Santo Tarsisius. Akhirnya Santo Tarsisius pun meninggal dunia. Anak-anak sekalian, betapa luar biasanya pengorbanan orang yang beriman kepada Tuhan. Bahkan mereka menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Beriman berarti menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Membuat tanda salib dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Yang artinya apa? Segala kemuliaan hanya untuk kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Segala sesuatu kita lakukan kepada Tuhan. Anak-anak sekalian, dalam kesempatan ini nanti kita akan mewarnai gambar. Ini gambar siapa tadi? Gambar Yesus, nanti diwarnai. Setelah itu anak-anak sekalian mengumpulkannya. Baik anak-anak sekalian, mari kita berdoa.